Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hasbunallah, dosen program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan gambaran mengenai proses pembelajaran mata kuliah pada sistem produksi yang akan saya sajikan dalam video pembelajaran ini. Pembuatan video ini salah satu bentuk dokumentasi dan pernyataan kinerja dosen dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada aspek pendidikan, pembelajaran sebagai bagian dari kegiatan PDD UK-TPT. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi dari mata kuliah sistem produksi yang merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi program studi teknik industri. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mahasiswa mengenai konsep, prinsip, metode, dan penerapan sistem produksi dalam dunia industri, baik manufaktur maupun jasa. Fokus utama dalam mata kuliah sistem produksi adalah mempelajari bagaimana suatu sistem dapat mengubah berbagai sumber daya seperti material, tenaga kerja, mesin, metode, dan informasi menjadi produk ataupun jasa yang memiliki nilai tambah. Selain mahasiswa juga mampu mempelajari perencanaan produksi, pengendalian produksi, tata letak fasilitas, kapasitas produksi, penjadwalan, produktivitas, serta upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada sebuah proses produksi. Melalui pelajaran ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem produksi secara komprehensif, mengenai analisis berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses produksi, serta merancang solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja sebuah sistem produksi pada suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep dan ruang lingkup sistem produksi dalam industri, menjelaskan komponen-komponen yang membentuk suatu sistem produksi, menganalisis proses produksi berdasarkan prinsip, efisiensi, efektivitas, kualitas biaya dan produktivitas, dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam sistem produksi baik manufaktur jasa, memberikan alternatif solusi yang sesuai, menerapkan berbagai metode dan teknik dalam perencanaan dan pengendalian produksi untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta dan menerima materi, tetapi juga mendorong untuk berpartisipasi aktif melalui kegiatan diskusi, presentasi, studi kasus, penugasan individu maupun kelompok, serta analisis permasalahan yang diambil dari kondisi nyata di dunia industri. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan problem solving yang sangat dibutuhkan dalam profesi seorang sarjana teknik industri. Mata kuliah ini berjumlah sebanyak 2 SKS dalam 14 pertemuan. Setelah melakukan berbagai sistem pembelajaran, kita ada beberapa evaluasi. Pertama, uji yang tengah semester, di mana akan menguji pemahaman mahasiswa mampu mengintegrasikan sebuah konsep-konsep sistem produksi dengan berbagai bidang ilmuwan teknik industri, sehingga mahasiswa mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan relevan dalam perkembangan industri saat ini. Dan selanjutnya ada ujian akhir semester. Diharapkan mahasiswa mampu mendukung peningkatan produktivitas, kualitas maupun berpikir kritis serta analitis, dan memecahkan sebuah problem di dalam dunia industri secara nyata, serta pembagian tugas kelompok, individu yang mencakup pada sebuah sistem produksi. Di dalam mata kuliah ini,
saya mengambil beberapa referensi perkuliahan, di antaranya referensi dari Roslani Ginting dalam buku sistem produksinya, Suradi dalam sistem produksinya, yaitu tentang sistem produksi, perencanaan produksi, penjadwalan serta kapasitas produksi. Yang ketiga ada referensi dari Tri Warcono Adi ya mengenai sistem produksi, di mana membahas tentang pengadaan bahan, lokasi fasilitas, pengadaan kualitas serta pengawasan. Bobot perkuliahan ya, untuk UTS adalah 30%, UAS 40%, tugas 20%, dan partisipasi 10%. Namun jika mahasiswa kurang dari 75%, maka secara otomatis akan mendapatkan nilai D. Sebagai dosen teknik industri, saya harap mahasiswa bukan hanya mampu dalam bidang akademik, ya, tapi mampu mengimplementasikan sebuah sistem produksi di dalam dunia industri, manufaktur maupun jasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya kita sudah membahas perihal perencanaan produksi. Ya, kalau kita udah rencana berarti kita harus bikin strategi. Nah, kalau kita mau punya mobil nih, berarti kan kita harus punya strateginya bagaimana kita mendapatkan mobil tersebut. Benar nggak? Oh, saya mau kuliah. Nah, kuliah hanya rencana. Bagaimana kita bisa kuliah? Kita harus buat strateginya. Ya, kita harus siapkan mental. Kita harus siapkan biaya, tenaga. Berarti harus ada strategi. Nah, oke. Kita langsung ke pertemuan mengenai strategi perencanaan produksi. Ya. Di sini konsep dari perencanaan ini adalah mengubah sebuah permintaan, namanya kan kita produksi pasti ada yang minta dong ya, yang minta siapa? Konsumen, benar. Jadi konsumen minta barang kepada kita. Nah, bagaimana kita sebagai seorang produksi itu dapat merealisasikan permintaan dari konsumen tersebut. Nah, dengan beberapa komprehensif ataupun insinyur industri itu merancang sebuah sistem produksi yang efisien, efektif, dan kompetitif. Ya, jangan sampai kita udah merancang tapi tidak efisien, sama aja boros. Ya, apalagi kita sebagai teknik industri, ya, bagaimana harus kita seefisien mungkin, seefektif mungkin ya, dalam merancang sebuah sistem produksi ini. Oke. Sebelumnya dalam pelajaran ini ya bisa ada beberapa referensi, yaitu buku ya, bisa dari Roslani ya Ginting, ini bukunya ya, ada beberapa sumber ya mata kuliah ini, silakan bisa dicari ya, di beberapa ya referensi. Oke, definisi dan filosofi dasar dari perencanaan produksi itu sendiri ya. Jembatan komunikasi strategis ya antara manajemen puncak dengan lantai produksi. Lantai produksi itu land ya, land produksi. Dalam menerjemahkan sebuah bisnis ya menjadi sebuah operasional yang konkret. Ya. Di sini udah pasti ada apa sih yang diproduksi? Jumlahnya berapa? Kapan akan diproduksinya? Nah, baru kita buat strateginya. Kita mau produksi apa nih? Ya. Jumlahnya berapa, kapasitasnya? Ya, setelah tahu jumlahnya, kapan kita dapat memproduksinya atau diselesaikannya. Berarti kalau apa yang diproduksi butuh apa? Spesifikasi, ya, modelnya, jenisnya, misal kendaraan, Hondanya tipe apa,
bahannya seperti apa. Ya, itu harus spesifikasi produknya. Kalau misalkan di bidang makanan, contoh misalkan yang lebih familiar ya, pada senang wafer ya. Ya. Kalau wafer berarti apa yang harus diproduksi? Ya. Jenis wafernya, ya booknya. Ada apa lagi? Ada pastanya. Harus spesifikasinya harus jelas. Terus berapa jumlah yang diminta oleh konsumen? Nah, ya ternyata mintanya 1.000 ataupun 10.000. Nah, kalau 10.000 satu harinya berapa yang harus diproduksi? Ya, berapa sih dalam per hari? Berarti harus butuh waktu kapan? Ya dengan apa siklusnya? Nah, kalau udah ditentukan semua, ya dalam jumlah periode kuantitinya, kita pastikan waktu dan sumber daya. Sumber daya ini terdiri dari apa aja? Dari apa aja, Mas? Sumber daya dari apa aja? Dari sumber daya itu dari manusia. Ya, oke, dari manusianya, ya sumber daya manusianya kita siapkan. Sumber daya apalagi bahan bakunya kita harus siapkan, gitu kan? Biar terpenuhi. Kapan kita harus siap memproduksi, gitu kan? Jadi buat strateginya seperti itu. Oke, mengapa perencanaan itu krusial, gitu kan? Jangan perencanaan produksi aja yang krusial, ya. Sama halnya kita mempunyai keinginan, ya, harus distrategikan. Kenapa sih kita harus merencanakan itu? Karena biar sesuai timetable-nya, waktunya kita bisa atur strateginya. Ya, jadi kita harus mencapai tujuan itu harus punya strategi. Ya. Misalkan kita berangkat dari rumah nih, dari Rajak misalnya saya ya. Saya mau ke kampus, mau ngajar. Ya, tujuannya ngajar. Strateginya Pak, wah berarti saya harus berangkat pagi. Karena dari rumah itu misalkan jauh jaraknya, ya. Ke sini butuh waktu berapa lama? Ya, kita harus satu strateginya. Berangkat harus pagi, ya, biar tujuannya nggak macet. Di jalan seperti apa? Apa yang harus siapkan? Ya, laptopnya, peralatannya semua harus siapkan. Termasuk di produksi pun sama. Kita harus memproduksi wafer nih misalkan. Kita harus siapkan mesinnya, peralatannya, bahan bakunya, ya, siapkan. Nah, di sini setelah siapkan, tujuannya Pak biar efisiensi biaya, meminimalkan biaya operasi melalui alokasi sumber daya yang optimal. Dan tujuannya Pak, kalau sudah optimal mengurangi apa? Pemborosan. Jadi pemborosan dapat kita tekan tuh, ya pemborosannya. Selain pemborosan, efisiensi biaya apa? Kita dapat maksimalkan keuntungan, ya, marginnya. Ya, kalau namanya orang jualan, ya orang produksi, ya mau untung apa rugi? Untung. Iya, pasti mau untung. Makanya dimaksimalkan. Ya. Jadi setelah maksimal kapasitas produksinya, ya dengan beberapa strategi tadi, ya maka permintaan pasar secara aktual terpenuhi, ya. Baru setelah itu stabilitas tenaga kerja. Dengan stabilitas tenaga kerja, di sini kita melindungi pekerja dari dampak fluktuasi permintaan yang tidak memenuhi, ya, perencanaan, ya. Jadi kita tentukan nih, ya, pekerjanya. Misal hanya butuh produksinya 1.000 karton. Rencana produksinya. Nah, berarti butuh berapa karyawan? Nah, misal dihitung-hitung, ya, sebagai orang teknik industri gitu kan, dihitung, oh ternyata saya butuh hanya 10 karyawan. Nah, berarti cukup 10 karyawan. Ya, jangan berpikir, wah saya punya saudara, masukkan aja lah. Ya, biar banyak gitu kan. Ya tidak, ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, ya, produksinya. Oke. Kita lanjut ke langkah awal, ya. Peramalan sebuah permintaan, ya, adalah pondasi dari seluruh perencanaan. Ya, tanpa prediksi yang akurat, perencanaan produksi hanya tebakan, ya. Jadi bisa kita membuat sebuah peramalan permintaan. Ya, misalkan 1 bulan biasanya yang kerja di bidang manufaktur siapa angkat tangan?
Oke, tangannya. Oke, tahu ya teknik ramalan ini ya. Jadi meramalkan sebuah permintaan konsumen berapa yang mau diminta gitu kan, baru kita bisa akurat yang akan produksinya. Ini tujuannya ya, satu ya, biar datanya terkumpul ya, pesanannya aktif, trendsnya ketahuan, trendsnya musiman atau tren yang emang reguler ya. Setelah itu membangun rencana agregat ya, dengan menggunakan data-data mentah yang memproyeksi konsisten dengan visi dan misi dari sebuah perusahaan itu sendiri ya. Oke, perencanaan agregat ya, perencanaan agregat ini menggunakan satuan agregat ya, unit ya, individu untuk menentukan sebuah volume ya, volume produksi secara keseluruhan dalam periode tertentu ya. Ini berfokus pada sebuah makro ya, ini sebuah landasan MPS ya. Dalam sebuah produksi, merencanakan kapasitas total tanpa rincian setiap SKU atau varian ya. Jadi seorang produksi itu harus mempunyai beberapa SKU ya. Sebuah manufaktur, sebuah bisnis perusahaan itu harus memiliki lebih dari satu SKU, bahkan ada yang 20, 25 ya. Terus landasan MPS-nya menginput utama menyusun jadwal induk produksi ya. Jadi dibuat schedule-nya ya, schedule dalam sebuah plan produksi ya. Di sini ada agregat plan-nya. Setelah plan dibuatkan master schedule ya, baru dibuatkan plan ya, MRP-nya ya, baru dilaksanakan di sini. Oke, kita ke salah satu bagian perencanaan produksi dan penjadwalan produksi. Jadi sebelum kita sebuah merencanakan, ada sebuah pengelolaan sumber daya ya. Di sini karyawan, bahan baku, dan ada pasar ya, permintaan. Dari pengelolaan permintaan ke pasar atau pasar meminta ya. Baru kedua ini ya, kita rencanakan sebuah produksi, dan setelah rencana produksi kita buatkan jadwal dan perencanaan kebutuhan rinci, baru masuk manajemen. Bisa kita jual sebuah produk tersebut ya. Oke, kita lanjut ke persiapan yang diperlukan untuk merencanakan apa aja yang kita siapkan ya. Pertama yang tadi ya sempat sekilas kita bahas, ada peramalan ya, permintaan ya, kesediaan bahan baku, kapasitas produksi, sumber daya manusia, perencanaan mesin dan peralatan ya. Oke, jadi kita ada permintaan dari konsumen ya, terus bahan bakunya juga tersedia gitu. Kapasitas produksinya apa aja ya, kita analisa mesinnya, tenaga kerjanya gitu kan, peralatannya udah cukup ya. Baru sumber SDM-nya kita pastikan kompeten enggak sumber SDM-nya ya. Perencanaannya kita buat sebaik mungkin, baru kita susun ya. Yang tadi dari bagian tadi kita susun sebuah jadwalnya, kita rencanakan sebuah persediaannya ya, baru kita rencanakan biayanya berapa ya. Biaya sini kita biaya menghitung bahan baku, tenaga kerja, energi, biaya operasional lainnya yang memastikan bahwa produksi itu bisa berjalan lancar. Oke, ini MPS-nya, jadwal induk produksi ya, di mana master produksi schedule itu mendokumen operasi yang menentukan kuantitas dan periode produksi secara spesifik ya, untuk akhir sebuah produk. Input kritisnya memberikan data yang akurat mengenai apa perencanaan kebutuhan bahan baku dan kapasitas mesin. Alat yang akan dikoordinasikan menyelaras ya terhadap beberapa departemen produksi, logistik ya, dan pengadaan secara simultan ya. Jadi harus selaras nih. Oke, ini sistem perencanaan kebutuhannya atau MPR-nya. Terdapat kesediaan tepat waktu, manajemen inventaris presisi, dan jejak kebutuhan material ya, dimana kesediaan tepat waktu ini memastikan material itu tersedia ya saat kita butuhkan ya, tidak terlalu awal, tidak terlalu lambat.
dalam hati, kenapa tidak terlalu awal ataupun lambat? Kalau terlalu awal kita ada biaya penyimpanan, terlalu lambat kita ya dikhawatirkan akan keterlambatan memenuhi kebutuhan si konsumen. Manajemen inventaris presisi menentukan kapan pesanan harus dilakukan atau dibatalkan guna menghindari penumpukan stok. Ya, jadi di sini ada sebuah pencatatan ya kapan sih ya barang itu akan di stop atau akan didistribusikan gitu kan. Jadi harus ada datanya. Jeda kebutuhan material ya menghubungkan MPS dengan daftar material ya. Jadi kita buat BOM-nya, material apa aja yang kita butuhkan. Ya, dari BOM ini akan kita bisa menghitung kebutuhan biayanya berapa ya BOM-nya. Setelah membutuhkan biaya BOM itu berapa yang kita gunakan, baru kita bisa tentukan harganya. Ini bisa digunakan juga untuk menentukan HPP, harga pokok penjualan produk tersebut. Oke, dimensi waktu dalam sebuah kapasitas bisa digunakan dengan jangka panjang, pendek, ataupun menengah ya untuk merencanakan sebuah produksi tadi. Oh, misalkan ada permintaan 10.000 karton produk wafer misalkan 10.000 karton itu untuk berapa jangka waktunya, kita ambil 1 bulan ya atau menengah 6 bulan atau dalam 1 tahun ya menyelesaikan si orderan tersebut, permintaan dari konsumen ya, tentu dengan strategi perencanaan tersebut ya kita buat ya strateginya sampai kapan. Oke. Perencanaan kapasitas dan pengendalian mengukur sebuah fasilitas produksi ya secara realistis, mencakup mesin, ya tenaga kerja, waktu ya sebelum kita merencanakan atau tetapkan. Sini ada sebuah kapasitas teoritis yaitu memaksimumkan ya tanpa ada sebuah gangguan. Dengan kapasitas efektif mempertimbangkan downtime serta efisiensinya. Ya, jadi ketika kita akan meningkatkan sebuah kapasitas, kita pastikan juga pertimbangan downtime ataupun efisiensinya. Terkait dengan strategi permintaan, di sini kita menyimbangkan supply dan demand-nya. Ya, keseimbangan ini, ya, antara keseimbangan kapasitas dan permintaan menciptakan 2 resiko. Ya, utamanya idle capacity, ya, biaya yang terbuang atau backlog, ya, pelanggan yang kecewa. Ya, jadi kita harus bisa memperhatikan ya keseimbangan ini, jangan sampai ya pelanggan kecewa ataupun biaya kita sia-sia. Makanya diperlukannya sebuah perencanaan produksi yang matang. Skala ekonomi, penghematan biaya per unit ya meningkatkan volume produksi secara signifikan. Ya. Terus lanjut ke manajemen permintaannya, di mana kita harus membuat strategi aktif. Ya, menyimbangkan output agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dalam kapasitas produksi tersebut. Oke, evaluasi dari sistem MPR ke RV ini menambahkan beberapa sistem setelah dibuat sebuah rancangan, ya kita buat ke sebuah MRS-nya, kita masukkan SDM dan pemasaran, ERP-nya integritas penyeluruh ya ke sebuah perusahaan, dibuatkan perencanaan materialnya dasar untuk sebuah investasi biaya yang dikeluarkan, lalu dibuatkan masuk ke sebuah sistemnya, ERP-nya itu otomatisasi, kita datanya masuk sebuah inventory. Sistem perencanaan terus berevaluasi dari pengelolaan material yang semata untuk integritas total seluruh fungsi perusahaan dalam satu platform digital yang cerdas. Jadi dalam sebuah perencanaan kita perlu juga sebuah sistem. Ya, kalau sebuah perusahaan ada ERP, ada SAP, ya jadi data itu kita save juga. Ya, kita simpan sebagai dokumentasi pada sebuah produksi. Oke, kesimpulan ya. Dari keunggulan kompetitif ini ya,
kuasai pasar global, ya. Dalam arti hal dengan kita menguasai pasar global, ya, pesanan produksi efektif akan menjadi sebuah senjata utama untuk bersaing di era industri 4.0 ya, di mana dengan pasar global yang dinamis kita bisa menguasainya. Terapkan presisi, ya, setiap tahap, ya, dari peramalan hingga pengendalian harus dijalankan dengan akurasi tinggi untuk mencapai efisiensi yang berkelanjutan, ya. Jadi kita harus terapkan yang tadi, ya. Yang terakhir, inovasi secara terus menerus, ya, dengan kita menerapkan sebuah inovasi, ya, diharapkan menghadapi beberapa sistem ERP, teknologi digital akan mengintegrasikan seluruh rantai nilai perusahaan secara real time, ya. Oke, ada yang tanyakan dari pemaparan? Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Derobi. Saya ingin bertanya apa kekurangan dan kelebihan strategi perencanaan dalam kapasitas produksi, Pak? Dalam kapasitas produksi, oke. Jadi dalam kapasitas produksi, kelebihannya, dia ketika kita menentukan kapasitas sebelum ada permintaan, ya, sebelum ada permintaan, dia akan standby produk tersebut, ya. Tapi pasti ada kelemahannya, kita butuh biaya, itu, ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, lanjut. Nggak ada lagi? Oke, saya tanya ke mahasiswa, siapa yang bisa jawab? Kenapa sih ini krusial dalam perencanaan produksi ini? Ya, silakan. Menurut saya, perencanaan produksi sangat penting untuk mengatur sumber daya, Ya. agar produksi dapat berjalan dengan lancar, efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan target. Oke. Selain itu, Terus? dapat mengurangi pemborosan dan biaya operasional. Mengurangi pemborosan dan biaya operasional. Oke, terima kasih. Oke, ya, pertemuan hari ini saya cukupkan mengenai perencanaan produksi, ya. Kita kembali lagi nanti sampai di pertemuan selanjutnya mengenai kapasitas produksi. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, ya. Baik, demikian pernyataan video diri dosen dalam unjuk kerja pidana perguruan tinggi. Hal ini kami buat sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab saya dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan sebagai informasi yang disampaikan dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dosen dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi serta mendukung perkembangan akademik di Universitas Pamulang. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Direktorat Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungannya yang luar biasa dalam mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya mendukung penerapan PDB Putra TPT. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih dan hormat yang mendalam kepada jajaran Direktorat Universitas Pamulang serta Fakultas Teknik Industri dan Program Studi Teknik Industri Pamulang yang memberikan dukungan penuh dan kontribusi yang berharga dalam mewujudkan video ini, serta kerjasama yang baik dapat terus memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.